Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada pembahasan pelatihan kali ini adalah terkait dengan hal yang sangat prinsip dalam agama kita, yaitu terkait dengan tingkatan di dalam agama kita. Yang tingkatan ini sesungguhnya sesuatu yang warid di dalam, sesuatu yang memang terdapat di dalam agama kita, yaitu 3 tingkatan yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam dengan metode bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna, lalu bertanya beberapa hal. Di antaranya adalah pertanyaan tentang tingkatan agama, tingkatan-tingkatan di dalam agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Demikian. Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Nah, tentunya tingkatan ini bukanlah seperti tingkatan yang diberlakukan oleh sebagian kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok-kelompok sufi yang membagi tingkatan agama ini menjadi beberapa. Ada disebut dengan tarekat, ya, kemudian ada tarikat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, seperti itu. Atau mungkin terbalik, ya. Mungkin bagi yang pengalaman ini memahami hal seperti ini. Baik, bukan seperti itu, namun ini adalah tingkatan agama yang ditetapkan secara syar'i. Bahkan ditanyakan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di sekitar para sahabat, yang kedatangan malaikat Jibril ini untuk mengajarkan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang, kita tidak sebutkan secara keseluruhan. Di akhir hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat setelah kepergian Jibril alaihissalam yang ketika itu menjelma menjadi manusia. Rasulullah bertanya kepada Umar ketika itu, ya Umar, ata dari manis sa'il, wahai Umar, siapakah? Tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kata Umar, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Nah, Jibril ternyata datang kepada
Nabi Muhammad SAW mempertanyakan ketiga hal ini selain ada pertanyaan yang terakhir yaitu terkait dengan hari kiamat. Demikian. Nah, para ulama menyebutkan ketiga hal ini adalah tingkatan di dalam agama kita. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW pertama sekali terkait dengan Islam, baru yang kedua iman. Sedikit kita memberikan penjelasan bahwasanya ungkapan Islam dan iman ini tercakup di dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa, ya, yaitu apabila ungkapan tersebut dia terpisah penyebutannya maka memiliki kesamaan di dalam maknanya. Namun apabila dia berkumpul dalam penyebutan, maka dia memiliki ya makna yang berbeda-beda. Demikian. Jadi sesungguhnya Islam dan iman ini bila disebutkan secara terpisah, maka dia sesungguhnya mencakup makna yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya seorang muslim bila disebutkan saya muslim, maka maknanya adalah mukmin. Atau dikatakan ketika disebutkan dalam lafaz Al-Qur'an maupun hadis, ya, Islam atau muslim, mukmin atau iman, maka ini saling mencakup atau ya saling terkandung satu dengan yang lainnya maknanya, ya, mana keduanya saling mewakili, demikian, ya, seperti itu. Jadi ketika disebutkan Islam, maka itu mengandung iman. Dan bila disebutkan iman, maka mengandung Islam. Namun, bila disebutkan secara bersamaan dalam satu penyebutan, atau berurutan, bergandengan, maka ini maknanya masing-masing berbeda. Islam adalah terkait dengan amalan-amalan lahir. Adapun iman terkait dengan amalan-amalan batin. Nah, dalam hadis Jibril yang panjang ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ini adalah sebagai dalil bahwasanya bila iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka Islam itu memuat makna amalan-amalan lahir, sementara iman adalah mencakup amalan-amalan batin. Ya. Baik, kita akan sebutkan ya, yang pertama yaitu Islam, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya inilah dia rukun Islam yang berjumlah 5. Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, pertanyaan pertama, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini derajat yang pertama. Ini derajat yang pertama, ya. Oleh karenanya orang kafir pun, ya, orang kafir tatkala mereka hendak masuk ke dalam Islam, maka ini yang terlebih dahulu, ya, tingkatan ini yang mereka harus masuki, demikian, yaitu tingkatan Islam, menjadi orang Islam, seperti itu. Bukan menjadi orang beriman, karena ini ada tahapan berikutnya setelah dia ya menjadi orang Islam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah ditanya oleh Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, dalam yang lain disebutkan ya mal Islam, apa itu Islam, demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita al-haram, ya, wa tahujja baitallahil haram, atau wa tahujjal bait, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau
dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram, yaitu ya ke tanah Mekah. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dia. Nah, ini kita katakan tadi Islam itu terkait dengan amalan-amalan lahir. Sampai pun seorang yang kafir, dia harus mengucapkan hal ini. Ya, dia harus melalui hal ini, masuk kepada tingkatan ini, tingkatan Islam. Itu dia harus bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Yaitu mengikrarkan persaksian. Ya, persaksian yang bukan hanya di lisan, tapi atas dasar pengetahuan. Kemudian ya, dan ini diyakini dengan hati para insan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhidullah. Disebut juga ini dengan syahadatut tauhid, yaitu persaksian tentang tauhid. Kemudian berikutnya penggalan yang kedua, persaksian tentang syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Demikian. Nah, tentunya penjelasan tentang dua kalimat syahadat ini sangat panjang ya, karena di sana ada makna, itu tafsirannya, kemudian di sana juga ada rukun berikut dengan syarat-syaratnya. Bahkan ya, dua kalimat syahadat ini juga memiliki ya konsekuensi serta pembatal-pembatalnya. Demikian. Hanya saja kita tidak membahasnya pada kali ini karena Masya Allah luar biasa. Yang dibahas itu tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ini panjang sekali. Ya. Yang jelas ini bukan hanya sekedar persaksian, tapi harus dia ya namanya bersaksi. Kalau seseorang bersaksi di pengadilan, maka itu atas dasar pengetahuan. Ya. Kalau dia bersaksi asal-asalan atau abal-abalan, dikhawatirkan bukan dia yang menggugat orang, bahkan nanti dia yang tergugat. Demikian. Harus dengan keyakinan dan pengetahuan. Sekaligus itu diucapkan dan itu dalam keyakinan. Maksudnya adalah sesuatu yang diyakini, bukan atas dasar keraguan. Demikian. Nanti itu masuk ke dalam syarat-syarat dari bersaksi la ilaha illallah. Demikian para muslim dan muslimat, para ustadz dan asatidah atau ustadzah sekalian, ya. Baik, ya. Bahkan masing-masingnya, baik syahadat ya tauhid, demikian pula syahadat Rasul, itu memiliki ya makna masing-masingnya, bahkan ada rukunnya, ada juga syaratnya, begitu juga ada konsekuensinya, demikian pula ada pembatal-pembatalnya. Demikian. Nah, itu mungkin pembahasan yang lain nanti akan dibahas ya. Maka semangat kita untuk mempelajarinya. Ini penting. Jangan sampai kita ya yang mengaku Islam, yang mengaku ya beriman, yang kita sering mengucapkan dua kalimat syahadat, tak paham maknanya, tak paham pula rukunnya, masing-masing ada rukunnya, tak paham pula syaratnya, tak paham pula konsekuensi masing-masingnya, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul tadi, dan juga ada pembatalnya. Demikian ya, para ustadz dan ustadzah sekalian. Berikutnya ya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat, dan ini adalah tiang agama yang kedua, rukun yang ya. Nah, tentang ini pembahasannya ya bagaimana ya syarat sholat, demikian pula rukunnya ya, kemudian wajibat sholat menurut satu madhab, karena ada madhab yang lain yang tidak menyatakan itu sebagai wajibat dalam sholat. Begitu juga ada sunniyat, ada perkara-perkara yang sunnat atau masnunat di dalam sholat. Bahkan ada juga perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Begitu juga ada perkara-perkara yang dimakruhkan bahkan diharamkan dalam sholat, serta ada pembatal-pembatal sholat. Ini tidak bisa kita pelajari dalam satu pertemuan ini. Ini sekedar isyarat supaya rajin belajar. Malu kita. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ketika motivasi untuk para ustadz dan ustadzah sekalian untuk belajar ya. Nah, ini malu kita sebagai seorang ya
yang disebut oleh murid-murid kita dengan ustadz dan ustadzah ternyata tidak tahu tentang masalah ini, ya. Apalagi mungkin disebutkan apa itu wajibat sholat, nah begitu, tidak tahu pula kita, kan begitu, malu kita. Makanya belajar itu ya nggak bisa belajar dengan satu sekali duduk seperti ini. Ini sekedar isyarat saja, demikian. Nah berikutnya adalah ya membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk kewajiban bahkan rukun di dalam agama kita, dalam Islam, ya. Dalam Islam yang menempati urutan yang ketiga, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an secara berurutan kewajibannya dengan kewajiban sholat itu di 82 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan pentingnya zakat ini, demikian ya. Dan tentunya zakat juga memiliki ya definisinya, kemudian memiliki macam-macamnya, kemudian juga memiliki syarat-syaratnya. Bahkan tidak semua harta itu dizakati. Ada pembagian-pembagiannya, demikian ya. Ada syarat-syaratnya seperti itu, dan ada juga waktu ya untuk mengeluarkannya. Baik ya, di sini tidak bisa kita jelaskan secara menyeluruh. Ini isyarat juga untuk kita semangat mempelajari tentang zakat. Begitu juga ya yang keempat, ya para ulama berbeda pendapat karena ada hadis yang menyebutkan secara berbeda. Ya, dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan dia dengan mendahulukan haji ke Baitullah, ya. Namun dalam pertanyaan atau jawaban Rasul terhadap pertanyaan Jibril ini, Rasul menyebutkan terlebih dahulu adalah ya berpuasa di bulan Ramadan. Demikian. Nah, berpuasa di bulan Ramadan juga ini tentunya ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya, dan ini harus dipelajari dan rincian, ada penjelasan yang begitu panjang ya. Yang ini yang harus dipelajari ya dalam masalah puasa, ya puasa di bulan Ramadan seperti itu. Berhaji ke Baitullah ini rukun yang berikutnya, walaupun tadi kita katakan dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini disebutkan lebih dahulu di posisi yang rukun yang keempat, baru kemudian setelah itu rukun yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi tidak masalah ya, yang karena keduanya adalah hadis yang sahih ya. Jadi kalau ditanya apa rukun keempat dengan rukun kelima, ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam riwayat-riwayat dalam penyebutan urutan keempat dan kelimanya. Berhaji ke Baitullah itu juga ada syaratnya, juga ada rukunnya, ada bahkan syarat sah, ada syarat wajibnya, ada rukunnya, demikian ya. Dan ada penjelasan-penjelasan yang menyempurnakannya. Nah, kita tidak akan sebutkan di sini ya karena tidak mencukupi waktunya. Baik, inilah dia Islam ya. Ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, maka Nabi SAW menjawab dengan ya 5 hal ini. Kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya inilah rukun Islam. Bila digandengkan dengan iman, maka rukun Islam terkait dengan amal-amal yang zahir, amal-amal yang zahir, mulai dari perkataan, ya, itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, dan puasa. Ini adalah atau puasa dan haji ini adalah amal-amal zahir. Kemudian berikutnya adalah ya Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Bertanya tentang iman. Beliau mengatakan, "Fa'akhbirni anil iman." Nah, setelah beliau yaitu Jibril alaihissalam membenarkan perkataan Rasulullah, jawaban Rasulullah SAW, ya, sampai-sampai Umar radhiyallahu an begitu takjub dengan tindakan orang ini, yaitu manusia ini ya yang datang ini nggak diketahui, dia bertanya ya, lalu dia pula membenarkan ya jawaban dari orang yang bertanya itu. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya. Bahkan dikatakan ya sadaqta, ya engkau benar. Kami pun heran ya dengan orang ini, dia yang bertanya dia pula membenarkan. Demikian. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Jibril alaihissalam yang berikutnya adalah terkait dengan iman. Fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman.
Nah, iman ini disebutkan setelah Islam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya iman adalah tingkatan yang lebih tinggi ketimbang Islam, ya, tingkatan yang lebih tinggi ketimbang Islam. Ya, oleh karenanya wajib bagi kita untuk memahami, ya, memahami penjelasan tentang iman ini. Ya, bagi kita yang sudah Islam, yang sudah sering mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, berpuasa, ya mudah-mudahan ada yang berniat mau haji, atau bahkan di antara kita sudah ada yang haji barangkali, ya mudah-mudahan Allah memudahkan. Bagi yang belum, untuk bisa menyusul berangkat haji, paling tidak mendaftarkan dirinya untuk haji. Baik, ya, bagi kita yang sudah melakukan rukun Islam ini, maka berikutnya dituntut dia untuk naik tingkatan ke berikutnya, yaitu ke posisi atau level iman. Level iman untuk memperbaharui dan meningkatkan imannya. Demikian, ini level yang kedua. Baik para muslim dan muslimat, para ustadz dan ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ya Rasulullah ketika ditanya tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan amal-amal batin, ya terkait dengan keimanan, karena iman atau keyakinan itu adalah amal batin, itu amal hati, ya. Amalul qalbi itu adalah amal batin, seperti itu. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ustaz dan ustadzah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, Rasulullah SAW menjawab dengan, ya, ketika ditanya tentang iman, itu terkait dengan rukun iman, yaitu terkait dengan amal-amal batin atau amal hati. Yang pertama sekali adalah iman kepada Allah, yaitu kata Rasulullah, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada, ya, takdir baik dan buruknya. Demikian. Kalau ini insyaallah taala kita akan bisa sebutkan lebih cepat, ya, tentang iman kepada Allah. Perlu kita ketahui sesungguhnya iman kepada Allah itu ada 4 cakupannya, dan saya menyebutkan hal ini, 4 cakupan ini adalah rukun beriman kepada Allah. Jadi rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah, ternyata memiliki rukun lagi, ya. Jadi rukun beriman kepada Allah itu ada 4. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi, iman kepada wujudnya Allah, ya. Kenapa perlu untuk kita katakan atau kita sebutkan urutan ini? Dikarenakan mengapa para ulama juga menyebutkan, ya, urutan seperti ini? Karena ada orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah, wujudnya Al-Bari, Al-Khaliq, zat yang pencipta, zat yang mengadakan segala sesuatu ini. Ada yang mengingkarinya. Oleh karenanya ditetapkanlah, ya, al-imanu biwujudih. Ini yang pertama. Iman terhadap, ya, keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada di antara manusia yang mereka ini menolak keberadaan Allah Tuhan, ya, Tuhan. Mereka tolak, di antaranya orang-orang ateis. Bahkan ada juga di antara orang Islam yang menyandarkan dirinya kepada Islam, juga ada yang menolaknya, ya. Yang mereka katakan eksistensi Allah itu hanya dalam zihan saja, yaitu apa? Dalam benak saja. Mereka lah orang-orang Jahmiyah yang mereka ini menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun wujud Allah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tolak. Wujud Allah itu sesungguhnya tidaklah ada kecuali hanya dalam benak saja. Kalau mereka, masalahnya karena kalau mereka tetapkan, ya, wujud Allah Subhanahu wa taala yang hakiki itu, maka itu menyerupai makhluk kata mereka. Seperti itu. Baik, bismillah, Afwan.
ada kendala jaringan ya dari Ustadz kita Joko. Kepada para partisipan harap bersabar ya. Insya Allah beliau akan segera masuk lagi. Itu ya. Jadi kata mereka Kepada partisipan jangan ada yang out dulu ya, karena beliau masih proses masuk lagi ke Zoom. Ya, kepada partisipan, Ustadz Joko lagi dalam proses untuk masuk ya. Jadi harap bersabar ya. Baik. Ya, tadi baru saja Ustadz Abu Alia Yasir Joko mengatakan bahwasanya ada gangguan jaringan ya. Ada gangguan jaringan mungkin disebabkan karena hujan kali ya, hujan. Jadi jaringan eksis. Oke, ini sudah ada lagi. Ya. baik. Dengar, ayo kita mulai ya. Dengar Ustadz, oke Ustadz. Apa nih ya? Gangguan ini. Kayak sini mendung ini kayaknya. Baik, kita lanjutkan ya. Sedikit kita mengulang bahwasanya ya, bismillah, mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi. Iman ya, iman itu adalah ya ketika ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab iman itu dengan amal-amal hati ya. Yang pertama sekali adalah al-imanu atau antu'mina billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah. Dan ini iman kepada Allah ada 4 rukunnya. Jadi rukun yang pertama ini ada ya, ada
4 rukunnya. Rukun yang pertama adalah al-imanu biwujudihi. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah. Ya, jadi Allah itu memang ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah keberadaan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Nah, seperti itu. Keberadaan yang hakiki, keberadaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Yang tidak diiringi, ya, dan tidak diiringi selama hidup Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan kelemasan, kecapean dan seterusnya. Seperti itu. Bahkan tidak butuh dengan istirahat dan tak butuh juga dengan dengan bantuan-bantuan. Demikian para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah al-imanu biwujudihi. Kemudian yang kedua adalah al-imanu birububiyatihi. Ini rukun yang kedua dari beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Mudahnya, kita tidak usah bahas secara rinci tentang makna rububiyah yang berasal dari Rabb itu. Tapi kita mudahnya, rububiyah adalah maksudnya perbuatan-perbuatan Allah, yaitu mengimani perbuatan-perbuatan Allah, di mana Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada para pembantu dan para pendamping di dalam perbuatan-perbuatan tersebut, seperti mencipta, kemudian menguasai jagat raya dan mengatur urusan, serta mengatur urusan di alam semesta. Demikian. Dan ini banyak sekali di antaranya. Kalau mencipta itu menghidupkan dan mematikan. Kalau dia mengatur, di antaranya adalah diatur masalah rizki, pergerakan-pergerakan dan seterusnya, sampai pun terkait dengan letak dari tata surya, atau kita letak dari angkasa, benda-benda angkasa, demikian Kemudian Allah yang menguasai jagat raya, dan tidak ada satupun yang setara, tidak ada satupun yang mampu berbuat seperti Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Itulah disebut dengan al-imanu bi rububiyatihi. Kemudian al-imanu bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Yaitu hak ibadah kepada Allah, demikian. Karena Dia memang adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, karena Dialah yang menciptakan, satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang menguasai alam semesta, dan satu-satunya zat yang mengatur segala urusan di jagat raya. Maka Dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian. Berikutnya adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu beriman dengan nama dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, yaitu dengan cara menetapkan apa saja dari nama dan sifat-sifat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, atau lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tanpa kita melakukan, tanpa kita menyamakan dengan makhluknya, tanpa kita membayangkan bagaimana bentuknya, tanpa kita mempertanyakan bagaimana asli zatnya, atau bagaimana bentuk asli hakikatnya, dan juga tanpa kita menolak sebahagian atau keseluruhannya, dan juga tanpa kita mentakwilkannya, yaitu memalingkan kepada makna yang lainnya, demikian dari makna yang zahirnya. Baik, inilah dia beriman kepada Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini beriman kepada Allah yang mencakup 4 rukunnya. Beriman terhadap wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, kemudian yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah, dan yang keempat adalah beriman kepada nama dan sifat Allah. Kemudian berikutnya adalah wa malaikatihi, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga mencakup 4 hal, mencakup 4 hal. Yaitu yang pertama adalah beriman tentang wujudnya malaikat. Kenapa juga ini harus ditetapkan hal seperti ini? Karena ada sebagian manusia, bahkan orang-orang beriman, yang mereka ini mengingkari wujud malaikat. Kata mereka, malaikat itu adalah energi positif yang
mendorong manusia melakukan kebaikan. Seperti itu. Nah, ini makanya para ulama menyebutkan ya rukun yang pertama ini ya untuk beriman kepada malaikat, yaitu beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah mengimani nama-nama para malaikat yang telah disebutkan secara rinci, maka mengimani secara rinci pula, dan mengimani para malaikat yang disebutkan secara global. Demikian, seperti itu. Ya, ketika tidak disebutkan namanya, namun ya disebutkan contohnya seperti malaikat sayyarah, itu malaikat yang berkeliling untuk mencari ya orang-orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu, demikian ya. Begitu juga ada malaikat yang disebut dengan ya malaikat yang mendatangi setiap janin yang berusia lebih dari ya 120 hari dalam kandungan seorang wanita, demikian. Seperti itu dan seterusnya. Maka mengimani seperti itu. Adapun malaikat yang disebutkan namanya secara khusus, maka diimani secara rinci. Kemudian adapun malaikat yang disebutkan secara global, maka diimani pula secara global. Kemudian yang ketiga adalah ya mengimani sifat-sifat malaikat yang disebutkan secara khusus pula. Seperti contohnya Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya Jibril alaihissalam itu memiliki ya 600 sayap, ya seperti itu. Maka kita imani seperti itu, ya demikian. Nah, itu sifat-sifat dari malaikat. Bila disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan ada malaikat yang punya ya 2 sayap, 3 sayap atau lebih, ya sampai ada malaikat Jibril ini yang memiliki sampai ya 600 sayap, demikian. Nah, kita imani seperti itu. Demikian ya. Begitu juga kemampuan atau sifat-sifat malaikat yang lain seperti dia bisa menjelma menjadi manusia dan seterusnya, maka wajib untuk kita imani. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengimani ya tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, ya tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, ya seperti contohnya ada yang tugasnya bertasbih saja, ada yang beribadah di waktu malam dan siang saja, ada juga ya seperti malaikat yang membawa wahyu seperti Jibril alaihissalam, ada juga ya yang mengatur urusan rizki, begitu juga hujan dan tanaman-tanaman itu seperti malaikat Mikail, begitu juga ada malaikat yang dia terus ya semenjak diciptakan dia pegang ya trompet sangkakala, itu Israfil. Ada juga malaikat maut yang mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, demikian dan seterusnya. Ya, ada malaikat yang menjaga surga dan seterusnya. Nah, itu kita imani. Bila ada malaikat-malaikat yang disebutkan dalam wahyu Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW tentang tugas mereka, maka kita imani. Seperti itu. Kita ulangi. Beriman kepada malaikat ada 4 rukun. Yang pertama, mengimani keberadaan dan wujud mereka yang hakiki, yang tercipta dari nur cahaya, demikian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang disebutkan secara khusus, maka diimani secara rinci. Kemudian yang disebutkan secara global, maka diimani secara global pula. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga dari beriman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat mereka secara ya khusus bila disebutkan dalam wahyu. Begitu juga yang keempat ya adalah mengimani ya tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka, seperti itu ya. Baik, mungkin sedikit ini kita sebutkan, mungkin ada yang muncul walaupun ini barangkali tidak muncul dalam benak ya para ustadz dan ustadzah sekalian. Dikatakan tadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang Maha Esa, atau kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yaitu Allah Esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat dengan tugas-tugas yang itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ini menjadi syubhat bagi sebagian orang, demikian. Maka ini kita utarakan lalu kita jawab, demikian. Mudah-mudahan nggak putus di sini, sehingga nggak tinggal syubhatnya dan bisa terjawab syubhat ini, demikian ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan makhluk-makhluk yang besar-besar yaitu para malaikat ya untuk tugas-tugas besar juga,
bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada mereka para malaikat ini, bukan pula dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ya untuk melakukan secara sendiri. Namun ini sebagai bentuk ya pengajaran kepada para manusia bahwasanya tatkala mereka berkuasa, tatkala mereka menjadi pemimpin, maka mereka ya bisa mendelegasikan tugas-tugas mereka yang ya para delegasi ini tidak boleh untuk melaksanakan tugas kecuali dengan izinnya, seperti itu ya. Nah, ini hikmah diantaranya, bukan dikarenakan Allah tak mampu. Ketahuilah sesungguhnya malaikat maut pun ya itu tak akan bisa untuk mewafatkan seseorang, mematikan seseorang kecuali dengan izin Allah dan perintah Allah ya. Buktinya malaikat maut itu pernah ditinju oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala dia memperkenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Seperti itu. Yang Nabi Musa menyangka bahwasanya ini ada manusia yang ingin mengancam nyawanya, maka dipukul sama Nabi Musa. Coba bayangkan apa yang terjadi? Malaikat maut yang dalam kondisi menjelma menjadi manusia ketika itu keluar matanya lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambamu ini tidak ingin mati. Ya tentu karena tidak Allah izinkan untuk mati saat itu, demikian. Seperti itu. Jadi ya begitu juga yang lainnya seperti contohnya malaikat Mikail, malaikat ya yang lainnya, malaikat Mikail itu tidak bisa membagi hujan, menurunkan hujan dengan kehendaknya sendiri, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Demikian ya, begitu ya. Jadi sesungguhnya bukan Allah butuh ya pembantu, butuh ya peran serta dari selainnya untuk menunaikan tugas-tugasnya. Bukan, Allah tak butuh. Cuma ini sebagai pengajaran kepada manusia. Ketika mereka berkuasa atau memiliki kekuasaan, maka mereka bisa mendelegasikan tugas mereka ya kepada orang-orang di bawah mereka ya, yang tugas itu tidak boleh dikerjakan kecuali dengan izin mereka, izinnya, seperti izin manusia tersebut. Seperti itu maksudnya ya. Bukan karena Allah tak mampu melakukannya sendiri, demikian. Ya. Allah mampu melakukan sendiri ya, seperti itu ya. Baik, ya kita lanjutkan. Berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini juga memiliki rukunnya. Ya, yang pertama adalah ya beriman ya bahwa turunnya kitab-kitab suci itu adalah berasal dari sisi Allah secara hak ya, demikian. Kemudian yang kedua adalah mengimani nama-nama dari kitab-kitab itu secara rinci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi secara khusus. Seperti contohnya adalah Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan seterusnya. Begitu juga suhuf ya. Suhuf itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka wajib kita imani ya. Adapun kitab suci yang tidak disebutkan oleh Allah namun disebutkan secara global, maka kita pun imani secara global pula. Demikian ya. Karena ada memang kitab-kitab suci yang Allah turunkan juga, hanya saja tidak disebutkan, tapi kita mengimani memang Allah pernah menurunkannya secara global, kita imani demikian. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan ya kabar-kabar yang sahih yang terdapat dalam kitab suci tersebut ya. Seperti contohnya kita imani kabar-kabar dari Al-Qur'an ya, demikian pula kabar-kabar dari kitab-kitab suci yang lain yang belum diganti dan ditukar ya atau dirubah-rubah ya. Kitab-kitab suci yang lain yang belum dirubah ya kabar-kabar beritanya, dan itu bersesuaian dengan pemberitaan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih dari beliau, maka kita juga imani seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ya rukun yang terakhir dari beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan hukum yang belum dihapus ya, sekaligus ridho dan ya ridho dan menerimanya ya. Ridho dan menerimanya, sekaligus adalah mengamalkan
ya kitab suci yang diturunkan kepada nabi secara khusus, kepada nabi akhir zaman. Nah, tentunya ini adalah ya nabi kita Muhammad SAW dengan aturan Islam ya yang sempurna, demikian. Nah, ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ya beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga ada 4 rukunnya. Ya, yaitu warusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang pertama adalah beriman bahwasanya ya kerasulan para orang-orang pilihan tersebut adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengingkari salah satu dari rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus tersebut, tidak boleh. Kalau kita mengingkari sebahagiannya atau salah satunya, maka sungguh kita telah mengingkari keseluruhannya, karena mereka adalah sama, berasal dari zat yang sama ya ajarannya, dan mereka mendapatkan ya mandat dari zat yang sama. Bahkan ya tugas mereka juga sama, mengajak manusia kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Berikutnya rukun yang kedua adalah mengimani nama-nama yang telah disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama-nama para rasul tersebut. Seperti contohnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Yang mereka ini disebut dengan ya ulul azmi, ya nabi atau rasul ulul azmi, demikian ya. Alaihissalatu wassalam. Seperti itu. Dan nama-nama yang lainnya juga kita imani ya sebagai nabi dan rasul. Ya bila disebutkan mereka sebagai nabi atau sebagai rasul. Adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan atau rasul-rasul yang tidak disebutkan lainnya, maka kita juga mengimani secara global, tidak secara rinci. Yang secara rinci adalah ketika disebutkan nama-namanya secara rinci, demikian, atau secara khusus. Nah, berikutnya adalah kita melangkah kepada rukun yang ketiga dari beriman kepada rasul-rasul, yaitu membenarkan kabar-kabar yang sahih dari para rasul tersebut. Ini tidak boleh kita ingkari, ya demikian. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliaulah penutup para nabi dan rasul, demikian. Bahkan kita wajib mengimani bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang menutup kenabian dan kerasulan. Bahkan disempurnakan dengan beliau ya semua agama dan semua risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau membawa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menghapus ya ajaran-ajaran sebelumnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang kelima adalah beriman kepada ya hari akhir, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah beriman kepada kebangkitan. Ya. Dan itu adalah ketika ya ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya. Kalau yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan alam semesta, demikian. Tiupan yang kedua inilah untuk kebangkitan, agar mereka nanti digiring dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Dan ini wajib kita yakini, demikian. Berikutnya adalah ya rukun yang kedua. Kita katakan tadi ada 3 rukun untuk beriman kepada hari akhir. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada hari kebangkitan atau kebangkitan itu, demikian. Ya, kebangkitan yang ini setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua dalam kondisi ya tanpa beralas kaki, ya bertelanjang dan bahkan tidak berkhitan, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya adalah ya rukun yang kedua dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hisab ya dan balasan, yaitu perhitungan amal dan balasan amal. Demikian ya, seorang hamba maka mereka semuanya akan diperhitungkan amal mereka, kemudian mereka akan diganjar, dibalas atas ya amal yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah beriman kepada surga dan neraka sebagai tempat terakhir
sebagai tempat terakhir, ya. Kalau bahasa kita mungkin transit, ya, tapi kita katakan ini tempat terakhir yang tidak ada lagi tempat lain kecuali ini saja. Bahkan tidak ada tempat ketiga kecuali surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan tidak pernah memasukkan kita sedikit pun ke dalam neraka untuk mencicipinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Seperti amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk juga yang dimasukkan ke dalam pembahasan, ya, iman kepada hari akhir ini adalah iman kepada alam transisi. Kita katakan alam transisi adalah alam setelah kematian, ya, yang disebut juga alam barzakh atau ya alam barzakh, ya. Kita katakan atau alam kubur, demikian, ya, alam kubur. Nah, maka di sini alam kubur ini, maka di sini ada beberapa yang harus kita imani. Seperti contohnya, ya, beriman kepada, ya, kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzakh ini. Jadi ini adalah alam transisi sebelum masuk pada alam akhirat. Dia masih ada dunia, namun ini sudah alam yang berbeda, demikian. Barzakh yaitu ada barzakhnya, yaitu penghalangnya yang tidak akan bisa ditembus oleh masing-masingnya, demikian. Siapa saja yang masih di alam dunia, maka tidak akan bisa dia tidak akan bisa dia menembus alam barzakh ini dengan keinginannya, kecuali Allah wafatkan dia. Adapun orang yang telah wafat, katakan bisa dia, ya, ketika dia sudah masuk alam barzakh untuk kembali kepada alam dunia, tidak akan bisa, ya, karena ini alam yang tidak bisa ditembus, demikian. Ya, baik, ya. Nah, tentunya di dalam alam barzakh ini, ya, yaitu alam yang setelah kematian ini, itu ada beberapa tahapan juga. Yang pertama adalah terkait dengan, ya, nikmat kubur, ya. Sebelumnya adalah tahapannya adalah tentang fitnah kubur, yaitu sebelum ada, ya, balasan, ya, dalam kuburan ini, baik itu nikmat maupun adab, maka sebelumnya, ya, ini ada namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah itu artinya adalah ujian, ikhtibar, ya, ujian dia. Nah, itulah pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, ini fitnah kubur. Seperti itu. Baik, nah ini wajib kita imani. Ada sebahagian. Kenapa ini wajib kita tetapkan? Karena sesungguhnya sebahagian dari kaum muslimin ada yang menolak ini, ya. Fitnah kubur, azab kubur, ya. Kemudian nikmat kubur, demikian. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari, ya, fitnah kubur seperti ini, ya, atau kejadian-kejadian setelah kematian ini, ya, di dalam alam kubur, demikian. Mereka tidak bisa membedakan antara kuburan dengan alam kubur, ya. Mereka itu, ya, di antara dalihnya untuk menolak, ya, kehidupan setelah kematian ini, ya, adanya nikmat kubur, adab kubur, dan sebelumnya adalah fitnah kubur, ujian dalam kuburan. Mereka ini, ya, berdalih dengan kejadian fenomena di mana tatkala mereka ini melihat melihat adanya kuburan yang kosong dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi bagi mayat tersebut, maka mereka menolaknya. Padahal kita katakan yang dilihat itu adalah kuburan atau liang kubur. Sesungguhnya yang sedang dibicarakan ini adalah, ya, alam kubur. Atau lebih mudahnya untuk kita katakan alam barzakh. Jadi alamnya berbeda, seperti itu, ya. Karena mereka adalah disebut dengan orang-orang yang bersandar kepada akal, bahkan orang yang mendewakan akal, mengkultuskan akal. Mereka tidaklah mau mengimani sesuatu kecuali sesuatu yang bisa dicerna oleh akal, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, ya. Berikutnya setelah nikmat kubur, fitnah kubur atau ujian dalam kuburan, maka kalau mampu untuk menjawab pertanyaan dalam kuburan tersebut, dalam alam kubur tersebut, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Dan bila yang tak mampu untuk menjawabnya, maka mereka mendapatkan azab kubur. Nah, ini ada pun rinciannya, ya, ada rinciannya. Kita ringkas saja. Baik, berikutnya adalah iman kepada yang terakhir adalah antu'mina billahi, antu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi, yaitu beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Takdir baik dan maupun buruknya, demikian. Baik, ya, para muslim dan muslimat, para ustadz dan ustadzah sekalian, beriman kepada takdir itu ada 4 pula rukunnya.
4 rukunnya. Yang pertama adalah ya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum Allah ciptakan, Allah tahu. Ini dia urutan pertama atau rukun yang pertama. Kita wajib mengimani itu. Ya, wajib bagi kita mengimani bahwasanya Allah mengetahui sebelum Allah adakan atau ciptakan. Yang kedua adalah ya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauhul Mahfuz, demikian ya. Allah catat di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah ketahui, kemudian Allah catat di Lauhul Mahfuz, demikian. Bahkan terkadang Allah catat walaupun dengan catatan yang kecil, yaitu seperti contohnya catatan ya setiap hari Kamis, ya begitu juga setiap tahunnya juga ada catatan, ya begitu juga ada catatan di hari setiap Kamis dan Senin, begitu juga ada catatan yang Allah catatkan di tangan malaikat, demikian, yaitu catatan ya ketika janin itu telah berusia 120 hari, demikian di rahim ibunya, demikian ya. Kemudian yang ketiga adalah beriman bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu itu sebelum terjadinya, ya. Baru yang terakhir adalah mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan. Jadi sebelum Allah ciptakan, sesungguhnya Allah ketahui terlebih dahulu, kemudian Allah catat, baru setelah itu Allah kehendaki, dan baru Allah jadikan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah ketahui, kemudian Allah catat, kemudian Allah ya kehendaki, barulah Allah jadikan. Demikian para muslim dan muslimat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Baik, kita mengakhiri ya dengan tingkatan yang terakhir. Nah, setelah kita, nah ini saya wasiatkan untuk memperdalam ya tentang pembahasan Islam, rukun Islam, kemudian rukun iman yang 6 itu ya wajib untuk dibahas, diperdalam itu untuk menggugah keimanan kita, demikian ya, menggugah keimanan kita dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang mukmin yang saleh ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nah, maka bagi kita yang telah ya mempelajari ini, maka hendaknya dia naik ke level yang terakhir, yaitu tingkatan ihsan. Ya, ihsan. Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab dengan mengatakan, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tak bisa melihatnya, maka ya sesungguhnya Allah melihatmu, demikian. Nah, ini rukun ihsan ada 2. Pertama adalah ya kondisi di mana ya seseorang itu dia ya seolah-olah hadir ada di hadapan Allah ketika beribadah. Itu tingkatan ihsan yang pertama. Jadi ihsan itu pun ada tingkatan pula. Tingkatan yang tertinggi adalah ya dia ketika beribadah kepada Allah seolah-olah dia ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seperti seorang pekerja yang dia bekerja di hadapan ya majikannya, maka tentunya pekerjaannya ini akan menjadi teliti, menjadi baik ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau tak mampu untuk masuk kepada level tertinggi dari ihsan ini, maka masuki level yang kedua, yaitu menghadirkan perasaan bahwasanya memang sesungguhnya Allah mengawasi dan melihat ya hamba yang beribadah tersebut. Demikian. Nah, ini juga ya, ini layaknya seperti seorang pekerja yang dia diawasi CCTV, tentunya dia juga akan memperbagus ibadahnya, seperti itu. Nah, inilah tingkatan ihsan ya, tingkatan ihsan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berada pada tingkatan ihsan ini, karena ini luar biasa. Dan perlu kita ketahui ya, ihsan itu ada 2, ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada Allah tadi yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, yaitu Allah seolah-olah ada di hadapannya. Yang kemudian yang kedua tingkatannya dari ihsan itu kepada Allah adalah menghadirkan perasaan bahwasanya Allah benar-benar mengawasinya dan melihatnya, seperti itu. Kemudian ada ihsan kepada sesama makhluk. Maka inilah dia disebut dengan akhlak yang mulia, adab yang mulia, akhlak dan adab yang mulia, seperti itu ya.
Jadi inilah dia ya ihsan kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Demikian ya. Yang para ulama menyebutkan tentang ihsan kepada makhluk ini itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah badlun nada, yang kedua adalah ya kaful ada, kemudian yang ketiga adalah ihtimalul ada, kemudian yang keempat adalah talaqatul wajhi. Nah, seperti itu. Walaupun yang keempat ini masuk pada salah satu dari yang pertama ini, ya salah satu dari yang 4 ini. Ya baik, yang pertama adalah badlun nada. Apa itu badlun nada? Yaitu i'taul khair, memberi kebaikan. Ya, memberikan kebaikan. Seperti itu. Nah, memberikan kebaikan ini memberikan sesuatu yang bersifat materi kepada orang lain. Ya, seperti itu. Ya, memberi kebaikan kepada orang lain yang sifatnya materi. Juga bisa yang non materi, seperti contohnya adalah bantuan-bantuan tatkala dia tak bisa untuk memberikan hartanya, maka dia bisa bantu dengan fisiknya seperti itu, atau dengan kedudukannya seperti itu, ya. Baik, yang kemudian yang kedua adalah ya kaful ada, yaitu menahan gangguan dari orang lain. Ini juga termasuk akhlak yang mulia. Ini bentuk ihsan kepada manusia. Oleh karenanya ketika kita tak bisa berbuat kebaikan kepada orang, maka tahanlah keburukan ya dari dari orang lain. Maksudnya tahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Nah, ini dia ya. Kaful ada, yaitu menahan dari mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ya ihtimalul ada, yaitu menahan ya atau bersabar atas, atau kalau bahasa kira ihtimal itu menanggung, yaitu menanggung gangguan orang, yaitu bersabar dari gangguan orang lain. Ini juga termasuk ini adalah bentuk akhlak, yaitu tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisal, bahkan memaafkannya. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah talaqatul wajhi, yaitu menampakkan senyum dan wajah yang berseri-seri. Demikian. Ini juga merupakan kebaikan. Baik, inilah dia ya pembahasan kita tentang Islam, iman, dan ihsan yang begitu singkat, cuma 1 jam. 1 jam, ya. Nah, ya kita katakan ini masih kurang ya. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Baik ya, bagi para ustadz dan ustadzah sekalian, kita buka sesi soal jawab bagi yang ingin bertanya, ya. Kita tutup dulu materinya. Silakan. Syukron, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materinya kepada kita. Selanjutnya, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ya, baik. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari saudari kita Ustaz. Ini bukan bentuk apa sih pertanyaan, namun beliau minta nih, Bismillah, afwan Ustaz, boleh diulang lagi rukun beriman kepada Rasul yang ketiga. Nah, mungkin tadi kurang paham Ustaz. Ya. Iman kepada Rasul yang ketiga, itu para Rasul ya. Iman kepada para Rasul yang ketiga adalah ya mengimani ya mengimani bahwa yaitu dengan cara membenarkan apa yang dikabarkan oleh para Rasul tersebut. Ya, mengimani tentang kabar-kabar yang berasal dari Rasul tersebut. Ya, kalau Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian ya kalau contohnya pengkabaran ya contoh seperti pengkabaran tentang dari Israiliyat ya, tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW ya. Maka ini juga harus diimani, dibenarkan seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh para rasul tersebut. Ya. Para rasul yang ada pada kita, ya, yang diutus kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Permasalahannya adalah para rasul tersebut, ya tentunya selain Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidaklah terbukukan perkataan mereka ya kecuali hanya lewat dari kisah-kisah Israiliyat ya, yaitu kalau bahasa kita adalah
ungkapan yang berpindah dari mulut ke mulut, ya, orang-orang Bani Israel tentang perkataan nabinya, seperti itu. Seperti Nabi Isa mengatakan demikian, Nabi Musa mengatakan demikian, ya. Hanya saja kita tidak bisa untuk membenarkannya karena Rasulullah SAW tidak mengucapkannya. Namun kalau ada memang yang disabdakan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah tentang hal seperti itu, maka kita wajib untuk membenarkannya. Seperti itu, ya. Jadi terkait dengan kisah-kisah Israiliyat, ya, kata Nabi SAW, ya, sampaikan atau ceritakan kisah-kisah Israiliyat, ya, sampaikan kisah-kisah Israiliyat tersebut. Hanya saja, ya, tidak boleh bagi kita untuk membenarkannya dan tidak boleh pula kita untuk mendustakannya, demikian. Seperti itu, ya. Nah, ini dia beriman, rukun yang ketiga dari beriman kepada Rasul-Rasul, demikian. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, ini Ustaz, ada lagi satu Ustaz. Pertanyaannya Ustaz dari saudara kita Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustaz ingin bertanya mengenai fitnah kubur Ustaz. Fitnah kubur tadi yang saya jelaskan, qadarullah ana memiliki saudara Ustaz yang mana dari kecil ana itu selalu bersama dia Ustaz. Namun qadarullah beliau telah mendahului ana Ustaz. Lalu apakah dengan ana mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu kepadanya, dosanya akan diampuni Ustaz? Dan apa saja Ustaz kiat-kiat untuk kiranya memperingan jikalau beliau ada salah, memperingan mungkin fitnah kubur beliau Ustaz di kubur jika beliau ada salah gitu. Dan ana Ustaz selalu Ustaz kadang kalau misalnya lupa untuk mendoakannya, kadang dia hadir Ustaz di mimpi ana. Apakah ini ada ini Ustaz? Apakah ini termasuk pertanda atau gimana Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Syukron. Baik, terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ada hadis Nabi SAW, yaitu hadis dari Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hadisu an bani Israil wala haraj. Ya, ucapkanlah atau ucapkanlah dari Bani Israel itu dan tidak perlu khawatir atau tidak perlu ada rasa dosa ataupun rasa berat, demikian. Nah, tentunya bila ada dalil yang mendukungnya. Nah, seperti itu. Jadi menyampaikan tentang kisah-kisah Israiliyat itu insya Allah dibolehkan, tapi harus disandarkan bahwasanya ini adalah kisah Israiliyat, demikian. Nah, kewajiban kita, sikap kita dengan kisah Israiliyat adalah ya tidak membenarkan. Yang pertama adalah membenarkan apa saja yang sesuai dengan sesuai dengan pengkabaran dalam wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, seperti itu. Yang kedua adalah ya mendustakan apa saja yang diingkari atau mengingkari apa saja yang diingkari di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ketika pengkabaran itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah yang perkara-perkara yang tidak ada pembenaran dari Al-Quran dan hadis, begitu juga tidak ada pendustaan atau pengingkaran dari Al-Quran maupun hadis, maka di sini sikap kita adalah tidak membenarkan dan tidak mendustakan atau mengingkarinya. Nah, seperti itu, ya. Baik, ini tadi penjelasannya. Baik, ya. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua, yang berikutnya terkait dengan ada saudara yang telah wafat. Kita doakan, ya. Kita doakan untuk saudara dari sang penanya yang kedua, penanya kedua ini yang telah wafat saudaranya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, kemudian melapangkan kuburnya, kemudian mengangkat azabnya, ya, kemudian ya menghindarkannya dari azab kubur, dan insya Allah ke depan ya dihindarkan dari azab neraka. Kita doakan demikian dan seterusnya, ya. Apakah boleh kita untuk mendoakan? Apakah bermanfaat kita mendoakan ampunan untuk orang yang telah meninggal dunia? Maka kita katakan ya bermanfaat, ya bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kepada kita untuk mendoakan, ya, mendoakan saudara-saudara yang telah lebih dahulu dalam keimanan dan lebih dahulu juga ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan
doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, ya, Allah mengatakan, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, tentunya masih hidup gitu maksudnya, ya. Mereka membaca doa ini, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang telah mereka setelah wafat, itu maksudnya. Ini doa apa? Doa, ya, permohonan ampun untuk orang yang telah wafat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau setelah mereka, ini akhlak seorang mukmin mestinya mendoakan para sahabat atau orang-orang yang setelah mereka yang telah wafat, demikian. Menunjukkan bahwasanya doa ampunan itu sesungguhnya bermanfaat bagi orang yang telah wafat. Lebih-lebih ada hadis, namun khusus ini antara anak dengan orang tua, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dan ini sesungguhnya ada juga lafaz yang lain dengan bentuk yang berbeda tapi maknanya sama, ya. Maknanya sama, redaksinya berbeda tapi maknanya sama, ya. Nah, disebutkan di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat, ya, derajat orang yang telah wafat setelah wafatnya. Dan yang lain disebutkan dia itu di surga, demikian, ya. Tapi kalau di setelah ini, wallahu alam, ana condong ini sesungguhnya bisa bermanfaat juga sebelum sampai di surga. Begitu juga ketika di alam barzakhnya, karena disebutkan ba'da mautihi, setelah wafatnya, demikian. Ya, hadis ini jadi lebih umum dia, bahwasanya setelah mati, maka hal ini bisa mengangkat derajat orang yang telah mati ini. Maka karena orang yang telah wafat ini telah bertemu dengan Allah, kemudian, ya, dia bertanya kepada Allah, ay Rabbi mahadihi. Kenapa dia bertanya? Karena sesungguhnya orang yang telah wafat, dia mendapatkan amal atau diperlihatkan amal dari amal-amal yang dikerjakan di dunia, kan begitu. Nah, sementara ini diangkat derajatnya, sementara dia tidak mengetahui amalnya itu dari dia yang melakukannya. Maka ini bertanya kepada Allah, ay Rabbi mahadihi, wa Rabbu, ini apa? Dia merasa tidak beramal, tapi ternyata dia mendapatkan ketinggian derajat itu. Maka dikatakan kepada dia dikatakan kepada dia, ya, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Dalam yang lain disebut istighfari waladikalaka, ya, itu berdasarkan permohonan ampun anakmu untukmu. Artinya, ya, permohonan ampun untuk orang yang permohonan ampun dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati, berdasarkan surah Al-Hasyr ayat 10 tadi, ya, begitu juga berdasarkan hadis ini, maka sesungguhnya ini memberikan manfaat, yaitu diangkat derajat. Kenapa seseorang itu diangkat derajat? Karena sesungguhnya derajatnya itu rendah, bahkan dia layak sekali untuk diazab. Katakan ini tingkatan paling dasar, kemudian dia di bawahnya. Kenapa? Karena dia memiliki dosa seperti itu, kan begitu? Sehingga layak untuk disiksa. Sehingga ketika dia memiliki orang-orang yang memohonkan ampun untuk dirinya, diangkat derajatnya. Sehingga sampai dia bisa, mudah-mudahan ini, ya, terangkat siksa dari dia dengan permohonan ampun tersebut. Seperti itu, ya. Oleh karenanya ini permohonan ampun insyaallah taala. Dan ini tidak terbatas hanya untuk orang tua, untuk anak, untuk orang tuanya, atau sebaliknya orang tua untuk anaknya yang telah wafat. Tidak. Ini untuk saudara, ya, untuk saudara, ya, kepada saudara yang lainnya yang sama muslim. Bahkan ini bisa tercakup dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, diantaranya adalah saudaranya itu telah mati, tidak tahu dia berdoa untuknya. Maka mustajabah, yaitu dikabulkan.
Di antaranya doa kematian, doa ampunan untuk orang yang mati tersebut. Seperti itu. Ya. Terus apalagi kira-kira yang bermanfaat untuk orang yang telah mati? Ya kalau bahasa kita itu mau kirim pahala gitu ya. Baik. Perlu kita ketahui untuk seorang anak, ya, bila dia beramal dengan semua amalan soleh, amal-amal yang soleh, maka sesungguhnya tanpa pun dia niatkan, maka sesungguhnya pahala dari amal anak yang soleh tersebut akan mengalir kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala dirinya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan di antara yang diusahakannya, begitu juga Allah mengatakan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan dan atas jiwa tersebut keburukan dosa yang dia upayakan. Jadi kebaikan ya yang diusahakan itu akan dapat bagi orang yang mengusahakannya. Ternyata di antara yang diusahakan oleh seorang manusia itu adalah anak, dan tentulah ya bagi yang sudah menikah tahu bahwasanya ini merupakan bentuk usaha. Ya, usaha anak itu kata Rasulullah SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum. Ya. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha terbaik kalian. Nah, ini motivasi bagi para ustadz atau ustadzah yang jomblo atau jomblowati, segera menikah, mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Amin ya. Nah, ini akan bisa mendapatkan pahala dari jalur anak ini. Bahkan secara tegas dan gamblang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan bahwasanya ya Rasulullah mengatakan SAW, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu mati maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Disebutkan yang pertama min sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, yaitu sedekah yang permanen yang ini dimanfaatkan oleh manusia, maka ini akan memberikan pahala yang terus mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka apa saja yang diajarkan oleh manusia dari ilmu-ilmu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia yang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan setelah matinya, bahkan sebelum matinya pun dia akan dapatkan. Hanya saja kalau kematian itu telah mendatanginya, maka terputus kecuali dari yang ini. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Rasulullah, awaladin salihin yad'u lahu, yaitu yang ketiga adalah atau anak yang memiliki sifat kesolehan, yang punya sifat yang lainnya adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Perhatikan, ada sebagian manusia muslim yang keliru dalam memahami hadis ini. Dianggap bahwasannya yang bermanfaat itu adalah doa anak yang soleh saja. Padahal Rasulullah menyatakan bukan doanya. Bahkan disebutkan dengan zat anaknya. Yaitu apa? Awaladin solihin. Jadi, seorang anak yang punya sifat kesolehan itu memberikan manfaat besar bagi orang tua yang telah wafat. Bahkan ini adalah aset bagi orang tua setelah wafatnya. Anak yang punya sifat kesolehan. Artinya anak ini adalah aset. Bila dia melakukan kesolehan-kesolehan, maka ini akan mengalir kepadanya. Dan yad'u lahu, ya, yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian. Jadi bukan hanya sekedar doa, tapi kesolehan sang anak tersebut. Anak-anak yang soleh, anak yang punya sifat kesolehan. Maka kesolehan-kesolehan sang anak ini akan mengalir pahala yang kepada dirinya. Seperti itu. Adapun selain orang tua, anak dengan orang tua, contohnya saudara satu dengan saudara yang lain, maka ini tak bisa kirim pahala kecuali dengan jalur-jalur yang khusus, yang tidak bisa sembarangan. Ya, kalau seorang anak baca Al-Quran, tak perlu diniatkan pun akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Jadi nggak perlu baca Yasin secara khusus, kan begitu. Baca saja, apa saja. Begitu juga amalkan kebaikan-kebaikan, maka ini akan mengalir kepada orang tua kita semasa hidupnya dan setelah wafatnya. Demikian, seperti itu. Adapun bagi saudara satu dengan yang lainnya, kalau ingin bisa kirim pahala, maka ini tidak bisa semua caranya. Maka ini ada pengkabaran dari Rasulullah SAW. Di antaranya tadi, pertama permohonan ampun. Yang kedua adalah doa yang lainnya. Ya, tadi kita katakan ada hadis yang mengatakan da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya maka bermanfaat. Ini doa. Ini yang kedua ya. Selain istighfar, doa. Artinya kita sendirikan, padahal istighfar ini adalah doa, tapi kita sendirikan supaya ini manfaatnya lebih. Ya, kemudian adalah doa secara umum, ya.
Ya seperti contohnya diangkatnya adab atau diringankan adab atau dilapangkan kubur, dirahmati dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya adalah yang bisa dilakukan adalah kalau dia punya hutang-hutang, ya hutang-hutang, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, maka ini bisa untuk diselesaikan. Ini bentuk apa? Bentuk kirim pahala kepada orang tersebut. Ya, seperti itu. Ya, seperti contohnya kasus Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang dia membayarkan hutang seorang sahabat yang punya hutang saat wafatnya. Sampai-sampai Rasulullah enggan untuk mensolatinya. Seperti itu, ya. Dan ini diselesaikan oleh Abu Qatadah, ternyata Rasulullah mau mensolatinya. Demikian, ya. Seperti itu, selesai. Begitu juga kalau ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti contohnya hutang nadar, hutang puasa, ya maka ini akan selesai. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Ya, siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi membawa hutang puasa, maka walinya, orang yang jadi walinya itu bisa mempuasainya. Demikian. Atau perwakilan dari walinya bisa mempuasainya, artinya bisa selesai hutang kepada Allah ini. Nazar juga demikian, seperti itu. Kemudian berikutnya ya, bentuk bisa kita mengirim pahala kepada orang yang telah wafat adalah bersedekah atas namanya. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu, tapi lebih tepatnya adalah kita bersedekah yang pahalanya kita kirimkan untuk orang tersebut. Ini bisa. Ya berdasarkan hadis Nabi SAW yang Rasulullah membenarkan ketika ada seorang sahabat bernama Sa'ad, ini tidak khusus untuk Sa'ad saja dan tidak khusus untuk hubungan antara seorang anak dengan orang tua saja. Sa'ad mengatakan radhiyallahu anhu, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ayam fa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat untuk dia, untuk ibuku tersebut aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, na'am. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini hadis yang sahih, demikian ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang telah wafat, kita bisa kirim pahala untuk mereka. Adapun baca Quran lalu kita kirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia yang ini bukan orang tua kita, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan tidak sampai, bahkan kirim pahala itu nggak sampai menurut Imam Syafi'i, demikian, ya, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua dari ulama mazhab Hambali yang mengatakan sampai kirim pahala, apa saja kirim pahala seperti baca Quran akan sampai. Nah, ini luar biasa ini ya. Mungkin sebagian kita tidak paham ini, sampai-sampai dikatakan bid'ah, ya seperti itulah. Tapi lebih tepatnya adalah yang ketiga, yaitu sesungguhnya kirim pahala ya itu akan sampai ya kepada orang dan bermanfaat bagi orang yang dikirim pahala yang telah wafat tersebut apabila ada dalil yang menetapkannya, ya seperti yang kita sebutkan tadi, karena semuanya berdalil seperti itu, ya. Ini pendapat yang ketiga dan ana condong kepada pendapat tersebut. Wallahu taala a'lam. Adapun terkait dengan mimpi contohnya bertemu dengan dia, itu barangkali hadisun nafsi, yaitu keinginan jiwa dalam hati yang begitu rindu ya sehingga terbawa tidur, itu bisa jadi demikian ya. Nah, itu tidak masalah sesungguhnya. Ya jangan takut nyusul, memang nanti juga akan nyusul. Saya aja nyusul juga kan mungkin, tapi beda tempatnya kan gitu ya. Jadi kalau contohnya ada mimpi-mimpi yang indah, maka ceritakan. Ya, contohnya mimpi yang indah dia itu ternyata berada di tempat yang begitu indah, kebun yang begitu indah begitu ya. Bahkan dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan, maka ceritakan karena ini insyaallah taala bisa menjadi pembenaran terhadap mimpi itu insyaallah taala. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya mimpi itu ya itu bagaikan berada di kaki seekor burung. Diceritakan adalah ya hinggapnya, atau hinggapnya adalah dengan cara diceritakan seperti itu. Maksudnya terjadinya hal tersebut itu dengan cara diceritakan. Maka mimpi-mimpi yang baik maka ceritakan, ya seperti mimpi bisa poligami itu cerita, ya mudah-mudahan bisa nanti ya walaupun orang lain yang mengalami hal itu ceritakan, mudah-mudahan bisa juga terjadi gitu ya. Wallahu taala alam ya. Kalau mimpinya baik. Kalau yang buruk jangan ceritakan karena ini akan bisa berakibat buruk pula. Wallahu a'lam. Baik. Panjang sekali ya jawabannya.
Syukron Ustadz atas jawabannya. Toyib, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami mohon maaf rekan-rekan pelatihan sekalian jika ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan kepada Ustadz mengingat singkatnya waktu yang kita miliki. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama amalkan nantinya. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallah khairan atas faedah yang diberikan siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk nantinya. Amin. Baik, kepada Ustadz dan rekan-rekan sekalian, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbiasalah, berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.